Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi analisis sudah kalian baca ya. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan mereview terlalu banyak jika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan. Di saat kalian tidak menanyakan, berarti saya anggap kalian paham terhadap materi analisis. Jadi silakan kalian baca-baca. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa kalian tanyakan. Jadi sekarang saya hanya mereview sedikit saja, atau kalian ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Monggo. Mengenai materi analisis. Silakan. Jika tidak ada, saya review terlebih dahulu ya. Jadi pada materi analisis, di mana sebelumnya kita sudah masuk pada tahap pertama, yaitu tahap planning. Di tahap planning kita mulai merumuskan mengenai permasalahan yang ada pada perusahaan saat ini, di sistem yang ada saat ini. Jadi kita mulai mengidentifikasi permasalahannya, kemudian kita mengidentifikasi mengenai tujuan yang ingin kita capai dari proses perbaikan sistem yang ada saat ini. Kemudian kita juga mulai menentukan kendala-kendala apa saja yang nantinya akan kita hadapi pada saat proses pengembangan sistem tersebut atau proses improvement dari suatu sistem. Sehingga harapannya di saat kita menemukan kendala tersebut, kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena namanya kendala, itu adalah sesuatu yang menghambat kita untuk mencapai tujuan. Di saat tujuan tidak tercapai, berarti sistem yang kita harapkan untuk nantinya kita gunakan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita juga sudah menentukan dari constraint sudah ya. Apalagi kalian juga sudah menentukan membuat yang namanya scheduling ya. Kalian sudah membuat manajemen proyeknya, di mana kalian sudah menentukan resource yang kalian butuhkan, orang-orang yang seperti apa yang kalian butuhkan, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah kalian membuat planningnya, kalian sudah menentukan masalahnya, tujuannya, kemudian kendalanya, dan lain sebagainya, kita akan masuk pada tahap analisis. Nah, planning kita masuk pada tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini, kita akan menggali lagi lebih dalam. Jadi kan kita sudah mengidentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah ini masih identifikasi masalah secara general ya, secara yang kita lihat saja. Tapi di sini kita mencoba untuk menggali lagi lebih dalam. Sebenarnya masalah yang terjadi itu apa sih? Kita akan masalah di sebelah mana yang harus kita perbaiki. Nah, kita menggali lagi lebih dalam untuk mencari lebih detail dari suatu permasalahan yang ada pada sistem yang ada saat ini. Kita akan menggunakan pemodelan proses bisnis ini. Nanti kita akan masuk pada pemodelan proses bisnis. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya yang ada dari segi data, informasi maupun processing-nya, kemudian kita menentukan kebutuhannya. Kebutuhan ini mengenai datanya lagi. Inputannya nanti seperti apa, outputnya nanti akan seperti apa. Itu haruslah jelas. Karena siapa tahu sistem yang ada saat ini itu datanya masih ambigu. Sehingga informasi yang dihasilkan itu juga ambigu. Atau mungkin data yang ada, yang diproses itu tidaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apa yang ingin dihasilkan. Informasi yang dihasilkan pun juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat proses pengambilan keputusan. Ini juga perlu digali lagi lebih dalam mengenai kebutuhan tadi, baik dari data, informasi, dan lainnya. Kemudian pada analisis, berdasarkan tadi kita sudah menentukan permasalahan yang ada, kita juga sudah menentukan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya dibutuhkan pada pemrosesan sistem, kita selanjutnya menentukan solusi yang seperti apa yang nantinya kita terapkan pada pengembangan sistem tersebut. Ada 3 solusi yang nantinya bisa kita gunakan. Ada yang membangun sistem sendiri, jadi kita benar-benar membangun sistem dari nol. Yang kedua, kita membeli sistem. Yang ketiga, itu adalah kita menggunakan sistem yang sudah tersedia di sekitar kita. Jadi kalau cara yang pertama, ini yang akan kita lakukan. Jadi kita benar-benar membangun sistem dari nol. Jadi akan menyesuaikan kelebihannya. Sistem yang nantinya kita hasilkan itu adalah sistem yang menjawab kebutuhan kita, yang benar-benar menjawab kebutuhan kita.
Sedangkan yang cara kedua yaitu membeli sistem. Jadi kalau membeli sistem ini, jadi kita cari tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kita cari tahu, kemudian kita cari tahu juga siapa tahu sudah ada vendor yang menjual sistem sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya tadi SAP ya. Itulah contoh SAP yang bisa kita beli, suatu sistem yang bisa kita beli, kemudian kita bisa gunakan untuk mengelola proses yang ada dalam suatu sistem. Kemudian cara yang ketiga itu adalah kita memanfaatkan suatu sistem yang sudah ada. Jadi memanfaatkan sistemnya itu sudah terhubung dengan internet. Contohnya kayak email. Ya. Kalau tidak salah istilahnya tuh SaaS. Saya lupa singkatannya dari apa. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Software as a service kalau tidak salah. Nanti kalian bisa baca di situ. Jadi kita memanfaatkan suatu sistem yang sudah tersedia. Kita bisa memanfaatkan secara gratis, atau kalau kita ingin mengupgrade-nya, maka kita perlu membayarnya lebih. Ini perbedaan antara yang beli dengan yang as a service tadi. As a service, kita bisa menggunakannya secara gratis. Jadi pelayanannya tersebut tersedia secara gratis. Kalau ingin mendapatkan fungsi yang lebih, maka kita perlu membelinya. Itu as a service. Tapi kalau kita benar-benar membeli sistem, maka kita jika ingin menggunakannya harus membelinya. Kita tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Maka untuk bisa menggunakannya, kita perlu mengikuti trainingnya. Jadi kalau mengikuti trainingnya pun juga tidak murah ya biayanya. Nah itu membutuhkan juga biaya yang lebih untuk menggunakan dari sistem tersebut. Untuk mempelajari dari sistem tersebut. Silakan Dayan jika ingin tanyakan. Izin bertanya Bu mengenai tadi kan sistem itu dapat dibeli ya Bu. Apakah kita dengan membeli sistem tersebut kita memiliki hak untuk kayak merubah sistem tersebut Bu? Baik, jika pada saat kita membeli suatu sistem, apakah kita memiliki hak untuk mengotak-atik dari sistem tersebut? Ya, di saat kita sudah membeli suatu sistem, kita akan memiliki license ya. Kita akan memiliki license-nya. Tapi kalau kalian ingin mengotak-atik, ini yang agak susah karena pada saat kalian membeli suatu sistem, sebenarnya bisa. Di saat kalian sudah membelinya, kalian sudah bisa dibebaskan kalau kalian ingin mengotak-atik dari sistem tersebut. Tapi biasanya pada saat kalian membeli suatu sistem, kalian akan menyesuaikan terhadap sistem yang kalian beli tersebut. Jika ada pengembangan, maka pengembangannya pun dari pusat. Nah, kalian pun menyesuaikan saja. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja jika ada update. Contohnya kalau kalian pada saat contoh. Karena kalau kalian menggunakan Office itu sebenarnya kalian bisa dapatkan gratis ya. Jadi ada trialnya sekian lama, biasanya 14 hari, kemudian kalian akan diberikan pilihan untuk melakukan perpanjangan. Sebenarnya contohnya juga, lebih tepatnya kalau kita membeli itu, contohnya adalah SAP ya, tapi sayangnya kalian kurang mengetahui mengenai SAP ini, jadi agak bingung juga saya kalau mengarahkan kalian. Jadi kalau contohnya SAP di sini, kalian tinggal menggunakan saja sistem tersebut. Tapi kalau kalian ingin improve-nya pun sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau kalian ingin mengimprove-nya, mengotak-atiknya itu sebenarnya bisa. Tapi biasanya improve-nya itu sudah langsung dari developer-nya. Improvement itu dilakukan oleh developer. Sehingga pada saat SAP tersebut di-improve, maka kalian tinggal menikmati saja hasil improvement tersebut. Kalian tidak perlu melakukan yang namanya membayar lagi. Ya, jadi kalian tidak perlu melakukan yang namanya pembayaran lagi. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kalian bisa melakukan yang namanya mengotak-atik itu. Tapi biasanya yang pada saat kita membeli itu sudah terpusat. Contohnya kayak SAP tadi, itu sudah terpusat. Jadi sudah di-handle langsung oleh pihak pusatnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Untuk improvement itu bisa dilakukan oleh developer atau vendornya. Vendor ini yang akan melakukan improvementnya sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah seperti itu. Jadi kita tinggal menikmati saja terhadap segala pengembangan yang dilakukan oleh vendor. Sehingga kadang di saat kita ingin ada suatu fungsi yang tidak ada pada SAP atau sistem yang kita beli tersebut, biasanya kita akan mengembangkan sendiri. Jadi kita melengkapinya. Jadi kita tidak mengotak-atik sistem tersebut, tapi kita menambahkan
satu fungsi untuk melengkapi sistem yang sudah kita beli tersebut. Karena kita tinggal menikmati saja. Jadi kita tunggu saja pengembangan yang dilakukan oleh vendor, maka kita tinggal menyesuaikan saja. Itu contoh untuk yang SAP. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin mengotak-atiknya itu juga bisa ya, tapi biasanya itu kalian tinggal menikmati saja. Tinggal pengembangan itu dilakukan oleh vendor. Sehingga kalau kalian ingin menambahkan suatu fungsi, itu kalian melakukan pengembangan sendiri di luar dari sistem yang sudah ada. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan, monggo. Tadi 3 cara tadi ya yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan suatu sistem. Ya, 3 solusi yang bisa kita pilih untuk mengembangkan suatu sistem. Ada yang kita bikin sendiri, jadi benar-benar membuatnya dari nol. Silakan Bayi. Izin bertanya Bu. Kan tadi ketika membeli sistem itu Bu dari orang lain, nah apakah sistem yang kita beli itu sama dengan pembeli yang lain gitu Bu? Yang kita dapatkan itu sama apa berbeda? Maksudnya seperti apa? Yang dibeli dengan pihak yang lain gitu. Sebenarnya saya dengan Bayu membeli suatu sistem yang sama, apakah fungsinya sama atau beda seperti itu? Nah ya gitu, misalnya membeli satu dari yang ngebuat sistem nih Bu. Itu apakah sama yang didapatkan Bu? Apa tergantung dari yang kita minta gitu? Ya. Gini, kalau kalian akan membeli suatu sistem, maka kalian harus mengetahui fungsi-fungsi yang kalian butuhkan, minimal fungsi yang kalian butuhkan, yang akan kalian beli dari sistem tersebut, dari vendor tersebut. Maka kalian harus tahu. Biasanya, kalau kalian membeli satu paket, biasanya itu sudah default, ya istilahnya sudah default. Maka function yang akan diterima oleh satu orang dengan yang orang lain itu akan sama. Kecuali kalian ingin menambahkan suatu add-on atau tambahan function gitu ya. Tambahan function pada sistem tersebut. Maka kalian harus membayar lebih untuk menambahkan add-on tersebut. Jadi biasanya kalau dilihat dari SAP tadi ya, kita melihat dari software SAP atau sistem SAP, itu kalian di saat membeli, maka kalian akan mendapatkan modul yang sama. Jadi antar perusahaan itu akan memiliki modul yang sama. Kecuali kalau kalian ingin menambahkan suatu function, akan menambahkan add-on, maka kalian bisa merequest pada perusahaan tersebut untuk menambahkan function pada sistem yang kita beli. Tapi pastinya kita akan membayar lebih. Kita akan membayar lebih untuk add-on tersebut. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Nanti coba kalian cari-cari ya, kalian gali lagi sendiri. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi harapan saya kalian memang, jika saya menyebutkan SAP, ERP, itu coba kalian gali-gali mengenai sistem-sistem tersebut. Sehingga nantinya kalian akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Walaupun kalian tidak melakukannya ya. Walaupun kalian juga belum pernah mengikuti training. Silakan, Farel. Ya, izin bertanya Bu, untuk yang mengenai yang tadi kan, kalau kita beli sistem terus ada improvement itu dari developernya. Jadi developer ngasih improvement dari sistem itu ke kita gitu. Nah, berarti kita nggak beli putus ya Bu? Sistem itu nggak dibeli putus kayak langganan gitu ya Bu? Betul. Seperti kalian membeli Windows. Di saat kalian beli Windows, apakah kalian pada saat update membayar terus? Tidak ya. Kalian tidak membayar terus. Jadi pada saat kalian sudah membeli original ya, maka pada saat software tersebut terupdate, maka kalian akan otomatis terupdate. Jadi kalian bisa melakukan updating sendiri tanpa perlu membayar lagi. Kecuali tadi ya, kalau kalian ingin menambahkan suatu function yang baru, maka kalian perlu membayar lebih. Tapi kalau sebenarnya ada upgrading, ada updating, ada improvement dari suatu sistem, kita tidak perlu lagi membayarnya. Ya, kita cukup bayar di awal, kecuali memang dari perusahaan ya, minta ada tambahan di saat perusahaan tersebut ingin mengimprove. Jadi sebenarnya tergantung lagi terhadap perjanjian ya, lessons dari antara vendor dengan perusahaan. Ya. Itu semuanya harusnya jelas. Kalau sebenarnya improvement, biasanya kalau saat kita ingin
ada improvement dari sistem tersebut, maka otomatis sistem kita juga akan terimprove. Kecuali dari perusahaannya meminta bayaran lagi ya untuk kalau perusahaan tersebut ingin mengimprove-nya. Ya, jadi semua memang harus dibaca ya dari lisensinya tersebut, bagaimana perjanjiannya pada saat kita membeli suatu sistem. Jadi semuanya memang haruslah jelas. Tapi biasanya tidak berbayar lagi. Ya. Tidak perlu membayar lagi, kita cukup membayar di awal, membeli lisensinya, sudah selesai. Jadi kalau ada improvement, tinggal kita improve saja. Monggo, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Jika tidak ada, maka sekarang kita masuk pada tahap analisis tadi ya. Tahap analisis yang awal di mana kita akan menganalisis dari permasalahannya. Kita ingin menggali, kita ingin mencari tahu masalah-masalah apa yang ada di sistem saat ini, sehingga nantinya kita akan mengetahui solusi seperti apa yang nantinya akan kita pilih dari ketiga solusi tersebut. Apakah kita membangun sendiri, ataukah kita membeli sistem, ataukah kita memanfaatkan saja servis-servis atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk dulu pada pemodelan proses bisnis. Jadi dengan kita memodelkan proses bisnis, kita akan mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Jadi di sini kita akan memodelkan suatu proses ya, suatu proses bisnis. Kita belum masuk pada pemodelan, ya. Kita belum masuk pada tahap desain. Jadi kita masih masuk pada tahap analisis, yaitu kita menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan pemodelan proses bisnis. Nah ini, kalian bisa lihat. Kita masih pada tahap analisis. Jadi tahap analisis ini kita ingin mengetahui permasalahannya apa, kemudian improvementnya nanti akan seperti apa, kemudian solusinya nanti yang kita akan berikan itu seperti apa. Jika solusinya adalah kita akan mengembangkan suatu sistem sendiri, maka kita akan masuk pada tahap desain. Nanti pada tahap desain kalian akan membuat desain data dan juga desain proses. Kalau sekarang kita masih proses bisnis ya, nanti pada tahap desain kalian akan memodelkan dua hal, yaitu data dan juga proses. Dari tahap desain tersebut baru kita membangun sistemnya untuk diimplementasikan. Tapi di saat dari hasil analisis permasalahan ternyata kita cukup membeli saja karena di pasaran itu sudah tersedia modul-modul yang kita butuhkan. Maka kita beli saja. Jadi tidak masuk lagi pada tahap desain. Jadi langsung kita tahap implementation seperti itu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Atau tahap desain ini pun juga bisa kita lalui ya pada saat kita menentukan untuk membeli. Jadi agar mengetahui nanti database-nya seperti apa, kemudian aliran prosesnya nanti seperti apa. Kita masuk dulu pada tahap analisis, yaitu analisis proses bisnis. Ya, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi masalah yang ada, untuk mencari tahu solusi yang tepat untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Nah, kita lihat dulu definisi dari suatu proses. Proses di sini adalah suatu set aktivitas, ya. Jadi satu set aktivitas yang di mana bertugas untuk mengolah sumber daya yang ada itu menjadi suatu output yang bermanfaat. Jadi ingat di sini proses, di mana proses ini akan mengolah input tadi, sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik dari segi manusianya, kemudian mesinnya, materialnya, kemudian metode, dan lain sebagainya, itu nantinya akan diolah, jadi diproses. Diolah, diproses, kemudian nanti akan dihasilkan suatu output, yaitu dalam bentuk produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa, tangible maupun intangible, di mana tujuan dari menghasilkan produk tersebut adalah untuk memuaskan customer. Ingat di sini tujuan akhir kita itu adalah untuk memuaskan customer. Permasalahan yang ada pada perusahaan saat ini itu biasanya hanya fokus pada permasalahan internal, proses bisnis internal.
mereka mengabaikan dari pihak eksternal, terutama customer. Jadi pada saat improvement pun, improvementnya itu masukan hanya dari internal saja. Jadi tidak mencari tahu bagaimana kepuasan dari customer saat ini. Apa keluhan-keluhan yang dialami oleh customer saat ini. Jadi perusahaan itu hanya fokus untuk memperbaiki dari sisi internal tanpa menghiraukan dari sisi eksternal. Jadi di sini kalian bisa lihat tidak terlalu memperhatikan aspek pelanggan. Kemudian pada saat dari sisi internal pun ini juga ada suatu masalah. Di mana pada saat improvement ini hanya dilakukan oleh pihak manajemen saja. Jadi pihak manajemen itu petinggi-petinggi ya. Jadi pihak manajemen saja. Jadi yang melakukan diskusi itu hanya pihak manajemen saja, tanpa melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam suatu aktivitas proses tadi, ya, proses produksi tadi. Padahal orang-orang yang terlibat pada proses tersebut, yang langsung terlibat pada suatu proses tersebut, ini mereka yang lebih tahu mengenai keadaan yang ada dari aktivitas yang dilakukan dalam proses menghasilkan output. Sehingga mereka lebih tahu masalah yang ada. Mereka juga yang jauh lebih tahu mengenai permasalahan-permasalahan, kendala-kendalanya. Sehingga dari orang-orang inilah yang nantinya kita akan mendapatkan solusi yang jauh lebih tepat, yang mendekati untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka dari itu, sekarang kita akan membuatkan suatu pemodelan proses bisnis. Tujuannya apa? Kita membuat suatu pemodelan proses bisnis ini, tujuan utamanya itu adalah sebagai alat komunikasi. Jadi tujuan kita memodelkan suatu proses bisnis ini, pada saat kita membuat pemodelan, blueprint, kita bertujuan untuk memudahkan diskusi antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya dikatakan sebagai alat komunikasi. Dengan kita membuat suatu pemodelan proses bisnis ini, kita akan membuat suatu alat diskusi. Hingga ini akan memudahkan untuk berdiskusi antara satu orang dengan orang yang lain. Memudahkan pula untuk memahami bagaimana cara kerja proses yang ada. Kemudian dengan pemodelan tersebut kita akan mudah untuk transfer informasi tadi, transfer untuk berkomunikasi tadi. Jadi menjelaskan kepada orang lain mengenai apa yang dilakukan pada sistem tersebut, kemudian siapa yang berperan pada pelaksanaan proses tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan membuat pemodelan proses bisnis ini untuk membantu memastikan konsistensi, sehingga semua orang melakukan hal yang sama. Jadi di sini dengan adanya pemodelan proses bisnis ini ada suatu yang terstandar. Jadi ada suatu standar yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan suatu aktivitas. Sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mengukur performansi dari setiap aktivitas. Karena setiap aktivitas itu pastinya ada inputan dan juga outputan. Nah ini nanti bisa kita ukur berdasarkan standar yang sudah kita tentukan. Outputannya berapa dalam jangka waktu sekian, kita bandingkan dengan standarnya. Jika yang terlaksana aktualnya itu hanya 5 sebagai 5 outputan, tapi ternyata target atau standar yang sudah ditentukan itu 7, maka bisa kita katakan bahwa aktivitasnya itu kurang baik performansinya. Maka kita bisa improve pada bagian tersebut. Jadi salah satu pemodelan itu adalah untuk membuat standarisasi. Selain sebagai alat komunikasi, kita juga bisa jadikan sebagai standar. Ya, standar untuk semua orang, antara satu orang dengan orang yang lain, jika orang-orang tersebut melakukan pekerjaan yang sama. Kemudian, dengan pemodelan proses bisnis ini juga, kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada di sistem saat ini. Kita mampu mengidentifikasinya, kita juga bisa menentukan solusi yang tepat
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi memang kalau kita perhatikan tujuan utama dari model proses bisnis ini itu adalah alat komunikasi. Jadi sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Jadi sebagai alat brainstorming dengan pihak-pihak yang lainnya. Sehingga nantinya akan didapatkan banyak masukan, banyak point of view di sudut pandang yang beda-beda antar setiap orang. Jadi setiap orang pun akan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu pada saat kita mengidentifikasi suatu masalah, kita mencari suatu solusi, libatkanlah semua orang, terutama orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Karena mereka yang langsung terjun untuk melakukan pekerjaan tersebut, mereka yang mengetahui detail pekerjaannya seperti apa, permasalahan yang muncul seperti apa, permasalahan di lapangannya nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dari diskusi dengan orang yang terlibat langsung, kita akan mengetahui kira-kira nanti improvement itu akan seperti apa. Jadi kalian bisa lihat. Jadi kita tidak hanya melibatkan pihak internal saja. Kita di sini akan mencoba untuk melibatkan pihak eksternal. Tapi ini tergantung dari skupnya kita nanti ya, skup pada saat pengembangan sistem nanti. Apakah kita akan melibatkan pelanggan pada saat pengembangan sistem nanti? Jadi sistem pun juga nanti bisa diakses oleh supplier. Nah ini kita libatkan semua orang, baik yang internal maupun yang eksternal. Jadi semua orang yang terlibat dalam suatu proses bisnis tersebut, maka kita harus libatkan semua, baik internal maupun eksternal, baik atasan maupun bawahan, itu semua harus kita libatkan. Yang terlibat langsung dalam aktivitas dalam suatu sistem. Jadi kita harus melibatkan semua, sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu solusi yang akurat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga tujuan pun itu juga dapat tercapai. Kemudian ini pihak eksternal ya. Jadi ada supplier, kemudian ada customer, kompetitor, dan juga faktor lingkungannya. Ya, lingkungan dari eksternal ini juga harus diperhatikan. Sehingga di sini kita akan mencoba mengubah sudut pandang perusahaan, di mana yang sebelumnya sudut pandang perusahaan itu terlalu internal oriented, jadi terlalu fokus pada internalnya, tanpa memperhatikan, tidak menghiraukan ya, mereka akhirnya tidak menghiraukan dari pihak eksternal mengenai kebutuhan dari supplier, kemudian pelanggan, dan juga bagaimana keadaan dari kompetitor saat ini, posisi dari kompetitor saat ini. Jadi kita harus mengetahui semua. Kita menggali semuanya informasi, baik dari internal maupun eksternal. Jadi semua proses yang terlibat dalam proses ini, kita harus libatkan. Inputnya, informasi, data, dan lain sebagainya itu juga harus kita pertimbangkan semuanya. Dan nantinya kita akan mendapatkan suatu output, ya, yang benar-benar mampu memuaskan apa yang diinginkan pelanggan. Karena namanya perusahaan, tujuan utama pasti pelanggan. Ya, jadi kita harus fokus utama untuk bagaimana memuaskan pelanggan. Di saat kita berhasil, mampu menghasilkan suatu sistem yang mengefisienkan pekerjaan, maka pelanggan pun juga akan puas. Mereka tidak perlu berlama-lama berada dalam suatu sistem. Kebutuhan mereka dapat dengan cepat dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga mereka akan mendapatkan output atau mereka akan mendapatkan feedback yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sehingga kepuasan pelanggan pun juga akan semakin meningkat. Ini adalah contoh untuk peta proses bisnis, di mana pada saat kalian akan memetakan suatu proses bisnis, ini kalian harus mencoba membreakdown pekerjaan-pekerjaan atau proses-proses yang ada dalam suatu perusahaan. Kalian bisa membreakdownnya dari dua hal, dari aktivitas intinya, kemudian dari aktivitas pendukung. Jadi aktivitas pendukung ini kalian bisa breakdown gitu ya, kalian bisa breakdown dari aktivitas inti yang sudah kalian temukan.
Ya, kalian bisa mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja atau proses-proses apa saja, proses bisnis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah contohnya suatu peta proses bisnis yang kita tampilkan, yang kita alirkan dalam satu diagram, di mana pelanggan memulai dengan melakukan pemesanan. Kemudian setelah melakukan pemesanan, selanjutnya itu adalah mencatat pesanan. Maka karyawan atau operator di sini akan melakukan yang namanya pencatatan pesanan yang disebutkan oleh pelanggan. Kemudian menerima pembayaran, selanjutnya mengatur pengiriman dan pelanggan menerima barang. Ini aktivitas dimulai di saat customer melakukan pemesanan. Dan aktivitas selesai di saat customer sudah menerima barang pesanannya dia. Itu adalah suatu proses bisnis. Jadi pada saat kalian memetakan suatu proses bisnis, kalian harus mengetahui aktivitas dimulainya. Kemudian kapan aktivitas tersebut harus berakhir. Jadi jelas ya, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Itu juga harus jelas. Alirannya pun juga jelas. Dari A ke B, B ke A, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian memang pertama kali kalian lakukan itu adalah kalian tentukan terlebih dahulu proses-proses apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian proses bisnis apa saja, kalian bisa breakdown menjadi aktivitas-aktivitas yang jauh lebih detail. Kalian breakdown menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih detail, kemudian dari aktivitas-aktivitas tersebut, kalian tentukan flow-nya, alirannya. Ya, kalian juga harus mengetahui alirannya. Dari mana ke mana. Dimulai dari mana, berakhir di mana. Itu kalian juga harus tahu. Ini saya tidak akan jelaskan ya, karena ini sebenarnya kalian dapatkan di materi semester 5 kalau tidak salah. Tidak apa-apa, ini pengantar ya. Jadi pengantar pada saat kita berbicara mengenai pemrosesan bisnis modeling, ya, pemodelan proses bisnis. Di mana kalian pasti akan diminta untuk mencari tahu terlebih dahulu apa aktivitas intinya, kemudian yang kedua itu adalah aktivitas pendukungnya. Tapi untuk yang APS ini kalian cari tahu saja apa saja proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian kalian tentukan alirannya nanti seperti apa. Proses pertama seperti apa, proses kedua seperti apa, tiga seperti apa, dan selanjutnya sampai nanti aktivitasnya selesai. Kita langsung lanjut saja ya. Kita skip ini. Kita sekarang masuk pada kita sudah mulai melakukan namanya pemodelan proses bisnis. Di mana sebelumnya kalian sudah menjabarkan, kalian sudah mengidentifikasi proses-proses yang dilakukan pada suatu perusahaan. Kemudian kalian detailkan lagi proses apa saja yang dilakukan setiap proses bisnis tersebut. Jadi kalian breakdown gitu ya, Kemudian kalian tentukan alirannya nanti seperti apa. Karena dalam suatu perusahaan itu tidak hanya satu proses bisnis saja ya. Pada perusahaan itu ada proses bisnis untuk penjualannya, kemudian untuk proses produksinya, dan lain sebagainya. Pada penjualan seumpamanya prosesnya kita bisa breakdown lagi menjadi penawaran ke customer, semuanya seperti itu. Kemudian penjualan, customer membeli produknya dan lain sebagainya, atau mungkin pada sistem produksi. Proses bisnis produksi. Pada saat proses bisnis produksi, maka kita mulai dengan pengambilan material di gudang. Kemudian dari gudang masuk pada workstation 1 untuk diolah. Sehingga nantinya akan muncul suatu work in process. Work in processnya nanti semuanya disimpan pada suatu gudang sementara. Kemudian masuk pada workstation yang kedua untuk dilakukan pengolahan selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai nanti masuk gudang produk jadi. Nah, itu adalah suatu
proses detail dalam suatu proses bisnis. Jadi kalian mendefinisikan dulu, kalian mengidentifikasikan terlebih dahulu proses bisnis yang ada pada suatu perusahaan. Dari proses bisnis itu kalian breakdown lagi. Kalian identifikasi lagi proses-proses yang ada di dalamnya. Kemudian kalian juga tentukan aliran prosesnya nanti seperti apa dari masing-masing proses bisnis tersebut. Sehingga pada suatu proses bisnis nanti kalian akan menemukan yang namanya tugas. Jadi ini adalah aktivitas paling detail ya dari suatu proses bisnis. Kemudian kita juga menentukan alirannya. Dari satu tugas ke tugas yang lain itu nanti alirannya seperti apa. Data yang dibutuhkan nanti seperti apa. Informasi yang dihasilkan nanti seperti apa. Itu kalian juga harus jelaskan semua resource-nya. Kalian juga menentukan siapa nanti yang melakukan tugas tersebut. Kemudian kita juga nanti akan menggunakan yang namanya titik keputusan. Jadi ada suatu pengambilan keputusan, apakah proses tersebut bisa dilanjutkan semuanya, bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, apa yang dilakukan? Kalau tidak dilanjutkan, apa yang harus dilakukan? Kemudian orangnya, siapa yang nanti akan melakukan aktivitas tersebut, dan juga output-nya, hasil dari suatu proses bisnis. Di sini ada dua metode yang nanti akan kita gunakan, yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu ada flowchart. Flowchart ini kalian sudah tidak asing ya, karena kalian sudah menggunakannya di semester 1. Yang kedua itu adalah BPMN, Business Process Modeling Notation. Sebenarnya hampir sama, yang membedakan itu simbolnya. Ya, simbolnya nanti akan kalian lihat bagaimana cara menggunakan simbol pada BPMN. Sedangkan pada flowchart, kalau pada flowchart sebelumnya, kalian hanya menuliskan dalam bentuk satu aliran saja. Kita langsung coba lihat ya. Di sini flowchart. Jadi pada saat flowchart, kalian hanya memperlihatkan prosesnya saja. Ya, kalian hanya melihatkan prosesnya saja dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada saat kita berbicara mengenai bisnis proses modeling, kita harus memperlihatkan resource yang melakukan aktivitas tersebut. Terutama aktornya, tadi manusia yang akan melakukan aktivitas tersebut. Atau pihak, atau departemen yang intinya akan melakukan aktivitas tersebut. Maka pada flowchart ini nantinya akan kita improve, kita upgrade dengan menambahkan aktor-aktor yang nantinya akan melakukan aktivitas tersebut. Makanya muncul yang namanya swimlane flowchart atau cross-functional flowchart. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah flowchart bentuk biasa yang kalian lakukan ya, yang kalian gunakan pada semester 1. Jadi hanya satu aliran saja begitu. Sedangkan pada BPMN ini kita akan menambahkan aktornya. Kita harus memperlihatkan siapa yang terlibat pada aktivitas tersebut. Sehingga jadinya akan seperti ini. Jadi kita harus menentukan siapa yang akan melakukan aktivitas tersebut. Jadi terlihat ya di sini, pekerjaan order itu nanti dilakukan oleh siapa? Oleh customer. Kemudian production planning itu dilakukan oleh planning department. Sedangkan pada flowchart yang sebelumnya kita tidak mengetahui siapa yang melakukan aktivitas apa. Itu tidak terlihat. Maka pada saat kita memodelkan suatu proses bisnis, kita upgrade flowchart tadi menjadi, kita tambahkan swimlane-nya ya, kita tunjukkan aktor-aktor atau pihak-pihak, entitas-entitas yang nantinya akan terlibat pada proses tersebut. Sehingga jadinya akan seperti ini. Jadi terlihat siapa yang nanti akan melakukan aktivitas apa yang dilakukan oleh pihak tersebut. Terlihat ya perbedaan antara flowchart yang kalian buat sebelumnya dengan flowchart yang akan kita gunakan pada pemodelan proses bisnis ini. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan flowchart atau kita tidak akan menggunakan cross-functional flowchart ini. Tapi kita akan menggunakan BPMN. Nanti kita akan menggunakan BPMN. Kalian bisa menggunakan Visio untuk membangun BPMN-nya. Untuk membangun proses bisnisnya, pemodelan proses bisnisnya. Sebenarnya ada software khusus ya untuk BPMN ini, yaitu Bizagi. Tapi kita belajar basicnya terlebih dahulu ya. Kita menggunakan yang namanya Visio.
Kalau basicnya flowchart kan kalian sudah paham ya, sehingga nanti pada saat kalian belajar BPMN pun itu kalian akan jauh lebih paham, akan mudah untuk memahami maksud dari BPMN tersebut. Tapi dari cross functional flowchart ini kalian paham ya, atau ada yang masih bingung untuk yang cross functional flowchart? Silakan jika ada yang bingung. Jadi kalau cross functional flowchart ini bisa dikatakan swim flowchart ya, swim flowchart di mana karakteristik dari swim lane itu adalah kita menambahkan pihaknya. Jadi kita memperlihatkan pihak siapa saja yang nantinya akan terlibat pada proses bisnis tersebut. Jadi kita juga akan mengetahui bahwa orang tersebut yang melakukan aktivitas tersebut. Sehingga memudahkan pula kita melakukan yang namanya improvement. Kita mudah pula untuk menentukan bahwa permasalahannya ada di mana? Ada di orangnya kah atau ada di aktivitasnya kah? Jika ada di orangnya, berarti kita bisa langsung tahu bahwa pihak tersebut yang harus dilakukan improvement. Kalau ternyata permasalahan di aktivitas yang di proses yang, maka kita harus mengimprove proses yang ada. Jadi di sini kita melakukan yang namanya analisis ya. Jadi kalian benar-benar menganalisis baik dari prosesnya maupun dari orangnya. Mungkin di sini pada APS ini kalian bisa fokus pada prosesnya terlebih dahulu. Karena kalau manusia nanti kalian bisa pelajari lebih di materi yang lainnya, mata kuliah yang lainnya. Oke, silakan Dayin. Izin bertanya, Bu. Misalnya ya, Bu, suatu proses itu dilakukan secara otomatis, Bu, sehingga tidak ada pihak yang terlibat, tuh gimana buatnya, Bu? Baik, jika proses tersebut walaupun dilakukan oleh robot ya, teknologi yang canggih, tapi pada saat proses mulainya itu pasti membutuhkan yang namanya manusia. Proses mulai dan selesai itu membutuhkan yang namanya manusia. Maka di sini starting activity-nya itu bisa dilakukan umpamanya operator, gitu ya, operator. Maka untuk yang proses dilakukan oleh mesin, kalian tuliskan saja mesin apa namanya. Jadi kalian tuliskan di sini mesin A. Mesin A, apa saja proses yang dilakukan? Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalau seumpamanya lebih dari satu mesin ya, ada alirannya. Dari mesin 1 ke mesin 2, maka kalian tuliskan di sini mesin 2. Berarti dari mesin 1 alirannya masuk ke mesin 2. Apa yang dilakukan di mesin 2 dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau kalian ingin menentukan aktornya ini tidak hanya sebatas manusia ya. Jadi tidak hanya manusia maupun departemen, kalian juga bisa memasukkan yang namanya mesin maupun teknologi yang lainnya, gadget ataupun yang lainnya, aplikasi dan lain sebagainya. Itu kalian bisa masukkan di sini. Yang penting kalian jelaskan siapa yang melakukan atau apa yang melakukan aktivitas tersebut. Jadi kalian jelaskan ada mesin 1, ada teknologi 1, atau ada aplikasi 1 dan lain sebagainya. Jadi kalian munculkan semua. Kalian munculkan nama-nama yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi kalian tidak hanya berpatokan pada manusia saja ya. Kalian bisa berpatokan pada suatu tools, mesin tadi maupun yang lain sebagainya. Makanya dikatakan sebagai aktor atau entitas. Jadi aktor ini tidak hanya sebatas manusia, tapi semuanya, semua yang melakukan aktivitas tersebut kita munculkan. Oke, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Jika tidak ada, sampai sini dapat dipahami ya. Pada saat kalian akan memodelkan proses bisnis, kalian tidak hanya mengidentifikasi proses apa saja yang dilakukan, tapi kalian juga mengidentifikasi informasi, data, semua jenis sumber daya yang dibutuhkan, yang nantinya akan diproses pada proses tersebut. Jadi data, informasi, manusia, waktu, dan lain sebagainya, itu juga kalian harus gali. Ya, kalian harus cari tahu mengenai kebutuhan informasi pada proses tersebut. Jadi resource yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Kita harus mengetahui. Sehingga akan memudahkan kalian pada saat kalian melakukan pemetaannya di sini. Jadi kalian cari tahu prosesnya, kalian cari tahu resource yang digunakan, kemudian kalian cari tahu aliran datanya, aliran prosesnya. Kalian juga harus mengetahui aliran prosesnya, dari kemana ke mana, dimulainya oleh siapa, dan berakhirnya seperti apa. Jadi kalian harus jelas ya, jelas antara
aliran prosesnya, jelas pula aktivitas dimulai dan juga aktivitas berakhirnya. Monggo Hardi. Baik, izin bertanya Bu, nama saya Hardi. Kalau dalam yang nyatanya bisnis proses model ini bisa kita lebih spesifikkan nggak Bu dibanding yang kita lihat, yang kami lihat sekarang? Seperti dalam planning departemen misalnya, production planning kan planning ada planning sumber material mungkin, atau planning harganya, planning ingin memakai bagian bahan apa, planning memakai mesin apa, begitu. Itu dalam kenyataan yang akan kami hadapi nanti di industri itu benar-benar bakal di breakdown sampai detailnya, atau cuman seperti ini saja Bu? Terima kasih Bu. Betul, nanti kalau kalian belajar manajemen proses bisnis, itu kalian akan belajar lebih detail lagi mengenai pemodelan proses bisnis. Di mana pada saat kalian akan memodelkan proses bisnis, kalian memodelkan seluruh perusahaan. Jadi kalian benar-benar mencoba untuk memodelkan seluruh perusahaan. Tapi sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan ya. Kalau kalian memang ingin mengimprove keadaan perusahaan saat ini, maka kalian harus memodelkan. Kalian ingin mencari tahu masalah di perusahaan saat ini itu seperti apa, maka kalian modelkan seluruh proses yang ada di perusahaan. Makanya tadi kalian akan melihat ada value chain. Value chain di situ membantu kalian untuk mengidentifikasi proses bisnis apa saja yang ada di perusahaan. Jadi dari mulai aktivitas intinya, ini adalah core bisnisnya dari perusahaan. Core bisnis itu biasanya dari segi, semuanya kalau perusahaan manufaktur ya, perusahaan yang menawarkan barang, produk tangible, maka proses produksi itu adalah aktivitas utamanya. Aktivitas utama itu adalah proses produksi, sehingga aktivitas pendukungnya itu ada seperti maintenance, purchasing, kemudian logistik, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas intinya itu adalah produksi. Dan masih banyak lagi. Jadi suatu perusahaan pasti akan memiliki banyak sekali core business. Sehingga itu yang akan kalian identifikasi. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi jauh lebih detail dibandingkan yang ini. Ini saya batasi ya. Jadi kalian fokus, kalian tidak perlu mengidentifikasi core bisnisnya. Kalian cukup lihat saja permasalahan yang ada, kemudian kalian identifikasi proses yang dilakukan pada sistem yang akan kalian kembangkan. Jadi kalian pilih saja salah satu sistem. Sebenarnya di bagian marketingnya semuanya yang bermasalah, maka kalian fokus saja di marketingnya. Kalian cari tahu proses-proses apa yang ada pada bagian marketing tersebut. Atau mungkin kalian ingin menemukan suatu masalah ya, kalian menemukan masalah pada bagian penjualan pembelian. Karena pada bagian penjualan pembelian ternyata masih dilakukan secara manual, semuanya seperti itu. Maka kalian fokus saja pada bagian penjualan tersebut. Bagian penjualan kalian cari tahu bagaimana proses pemesanan barangnya, kemudian bagaimana proses penjualan nanti ke customer. Itu juga harus kalian detailkan. Tapi karena kita hanya terbatas ya, di sini kita tidak sampai detail sekali, maka kalian fokus saja terhadap permasalahan yang ada. Jadi kalian cari tahu saja permasalahan itu berada di sistem yang mana. Kemudian kalian jabarkan proses-proses yang ada dalam sistem tersebut. Jadi tidak perlu sistem secara keseluruhan. Jadi kalian spesifik saja sistem mana yang akan kalian improve. Bagian marketingnya kah? Bagian purchasing-nya kah? Atau bagian HRD-nya kah yang nanti ternyata bermasalah. Jadi kalian fokus saja pada bagian tersebut. Kalian breakdown proses-prosesnya. Kalian tentukan aliran-aliran prosesnya nanti seperti apa. Kalian tentukan, kalian identifikasi manusia-manusia yang melakukan aktivitasnya, kemudian kebutuhan data dan informasinya nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Kalian fokus saja pada salah satu sistem, tidak perlu secara detail. Jadi, kalau kalian tertarik, kalian bisa mengambil mata kuliah manajemen proses bisnis. Jadi pada manajemen proses bisnis itu nanti jauh lebih detail lagi. Kalian akan diajarkan untuk memodelkan suatu proses bisnis. Kali ini kita hanya sekilas saja ya, kita hanya mengambil tools-nya saja, yaitu BPMN. Tapi untuk masuk ke BPMN, maka kalian perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pemodelan proses bisnis. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Jadi spesifik saja ya, kalian tidak perlu secara keseluruhan. Karena waktu kalian juga nanti terbatas ya, waktu kita juga terbatas. Karena di sini kita hanya
basicnya saja terlebih dahulu. Jadi basicnya saja bagaimana kalian mengembangkan suatu sistem. Jadi untuk mengembangkan suatu sistem, kalian memerlukan suatu permasalahan. Jadi kalian mencari tahu permasalahan yang ada di dunia nyata, jadi kalian cari tahu, kemudian kalian temukan ternyata pada sistem tersebut ada suatu permasalahan. Maka kalian gali permasalahan itu ada di mana, di prosesnya mana yang menjadi suatu masalah. Dan bagian permasalahan tersebut yang nantinya kalian improve. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Jadi silakan ambil pemodelan proses bisnis ya untuk lebih manajemen proses bisnis untuk lebih mendalami lagi mengenai bagian ini. Nantinya kalian bisa menghasilkan suatu improvement proses bisnis yang jauh lebih baik, yang secara terintegrasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya pada satu perusahaan. Kita hanya mengambil bagiannya saja ya di sini, bagian dari suatu perusahaan. Silakan, monggo kalau ada yang ditanyakan. Karena nanti pada saat kalian praktikum pun, kalian tidak diminta untuk menyelesaikan permasalahan dalam satu perusahaan. Kalian hanya mengambil dari satu case-nya saja. Permasalahan yang ada dalam suatu bagian perusahaan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, maka kita sekarang masuk pada BPMN. Ya. Nah, tadi kalian sudah paham mengenai flowchart. Karena kalian juga sudah mendalaminya satu semester ya, mengenai flowchart di semester 1, atau tidak salah semester 1. Maka semester selanjutnya ini kalian akan mengimprove-nya menggunakan BPMN. Pada BPMN, kalau pada flowchart tadi kan kalian melihat ada beberapa notasi ya, ada beberapa simbol yang kalian gunakan untuk mewakili suatu aktivitas. Maka pada BPMN pun juga kita akan menggunakan yang namanya notasi atau simbol untuk mewakili suatu aktivitas. Jadi di sini ada 5 simbol dasar, notasi dasar yang akan kita gunakan. Jadi ada aktivitas, kemudian ini penanda suatu aktivitas dimulai, kemudian ini ada aktivitas penghentinya untuk menghentikan suatu aktivitas, rangkaian aktivitas. Kemudian ada gateway, masih ingat ya pada flowchart, di mana pada flowchart simbol ini kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Begitu juga pada BPMN ini kita gunakan jika ada suatu aktivitas yang bercabang. Kalau yang flowchart kan kita gunakan untuk yang pengambilan keputusan. Nah kalau yang BPMN ini adalah suatu gateway. Kenapa dikatakan gateway? Karena ada beberapa aktivitas yang akan keluar dari suatu proses. Atau dalam satu proses nantinya akan membutuhkan inputan dari beberapa proses. Itu dimaksud dengan gateway. Kemudian ada flow, ya, sequence. Ini untuk memperlihatkan bagaimana aliran proses dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Kita langsung saja lihat contohnya. Di sini kalian bisa lihat ini ada suatu studi kasus, ada suatu kasus ya, ada suatu proses aktivitas di mana dari penjelasan ini kalian bisa tentukan, kalian identifikasi proses-proses apa saja yang dilakukan oleh proses ini, proses bisnis ini. Kalian akan mendapatkan di sini 4 poin, yang 4 poin aktivitas yang bisa kita masukkan pada BPMN. Ya, jadi ada aktivitas, ini aktivitas pemulainya. Jadi aktivitas dimulai di saat kita mendapatkan orderan dari customer. Ya. Di saat ada orderan dari customer, artinya aktivitas tersebut, proses tersebut bisa kita mulai. Jadi nanti kita menggunakan simbol mulai, ya, simbol start tadi. Kemudian kita kasih keterangan bahwa adanya purchase order. Ada purchase order. Kemudian lanjut ke aktivitas. Jadi di sini ada aktivitas. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya. Jadi dari aktivitas start, kemudian masuk ke aktivitas yang kedua dengan simbolnya aktivitas. Kemudian ini masuk ke aktivitas yang ketiga. Jangan lupa untuk memberikan squares-nya. Tanda panahnya. Ya, kita jangan lupa untuk memberikan tanda panahnya. Karena tanda panah ini sangat penting ya untuk memperlihatkan aliran prosesnya. Di saat kalian melupakan tanda panahnya, maka kita tidak akan mengetahui itu aliran prosesnya dari mana ke mana.
Apalagi kalau kalian hanya menggambarkan garis saja. Jadi kita tambah tidak tahu ya. Sama saja kalian tidak memberikan sequence atau tanda panah. Kita tidak mengetahuinya. Prosesnya itu dari mana ke mana. Kemudian, nah di sini kalian bisa lihat ada kemungkinan percabangan. Di sini ada suatu percabangan, ada suatu keadaan. Jika di sini, if purchase order confirm, maka proses tersebut akan dikirim gitu ya, akan dilakukan proses pengemasan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian setelah itu setelah dikirim, maka prosesnya bisa dikatakan selesai. Nah, pada saat kita ada suatu proses yang lebih dari satu, maka kita menggunakan simbolnya gateway. Jadi di sini kalian bisa lihat tadi aktivitas pertamanya, di mana aktivitas proses tersebut dimulai di saat ada suatu orderan masuk dari customer. Ya. Jadi orderan diterima, maka aktivitas tersebut bisa kita mulai. Kemudian selanjutnya dilakukan pengecekan stok dari orderan customer tersebut. Jika sudah, maka lanjut ke proses yang ketiga. Jadi pada proses yang ketiga ini, jika stoknya ada, maka jika stoknya tersedia, jadi di sini ada dua keadaan ya, ada dua keadaan. Jika stoknya tersedia, maka permintaan dari customer tersebut itu akan dilanjutkan. Tapi jika stoknya tidak tersedia, maka permintaan dari customer pun itu ditolak. Kemudian baru berhenti. Di saat permintaan customer ditolak, kita bisa langsung hentikan proses tersebut. Tapi jika prosesnya itu lanjut, maka kita tinggal kirimkan dari pesanan barang yang diminta oleh customer tersebut. Di sini kalian bisa lihat aktivitasnya gimana dimulai dari adanya suatu permintaan, adanya suatu orderan dari customer, kemudian dilanjutkan dengan mengecek ketersediaan barangnya. Jika tidak ada, maka kita tolak orderan tersebut. Kemudian selesai. Tapi jika stoknya ada, maka kita lanjutkan sampai dengan pengiriman barang yang dipesan oleh customer tersebut. Jika sudah terkirim, maka bisa kita hentikan proses tersebut. Ini untuk yang BPMN. Jadi sebenarnya sama saja ya, sebenarnya sama dengan yang flowchart. Cuma yang membedakan hanya simbol-simbolnya saja, ya simbol-simbolnya yang kita akan gunakan di sini. Pada BPMN pun nantinya kita akan menerapkan konsepnya swim-lane. Ya, kita menerapkan konsepnya swim-lane. Kita tentukan aktor-aktor siapa saja atau entitas-entitas apa saja yang nantinya akan terlibat dalam proses bisnis tersebut. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Contoh yang ini dapat dipahami ya, ini masih mudah untuk kalian pahami. Jadi di mana aktivitasnya kita mulai di saat orderan ada yang masuk. Kemudian kita mengecek stoknya. Jika tidak ada, maka kita tolak pesanan tersebut. Jika ada ketersediaannya, maka kita lanjutkan untuk pengiriman barang atau pesanan tersebut. Jika sudah terkirim, maka kita bisa hentikan prosesnya. Jadi ingat, pada saat kita berbicara mengenai proses bisnis, awal dan akhirnya itu harus jelas. Kapan dimulai dan kapan selesainya itu juga harus jelas. Jangan sampai kita membuatkan suatu proses yang looping. Jadi maksudnya looping di sini itu adalah kita tidak mengetahui kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Jadi di sini muter terus ya. Contohnya itu seperti ini. Jadi prosesnya itu masih lanjut lagi ke sini. Lanjut lagi di sini. Ini tidak ada end, kita lanjut lagi ke sini. Ini tidak boleh.
Sehingga kita tidak akan mengetahui nanti akhirnya itu seperti apa. Jadi muter saja terus, itu tidak baik. Jadi kita harus mengetahui kapan dia dimulai, kapan akhirnya. Kapan berakhirnya proses tersebut. Jadi haruslah jelas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lihat contoh yang selanjutnya. Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Ini kalian juga bisa menambahkan ya, kalian bisa menandai mengenai untuk membedakan antara orderan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi ini orderan 3 berarti yang diproses itu adalah untuk orderan ke-3. Jadi orderan ke-3 di sini yang sedang masuk dalam suatu proses bisnis. Kemudian ini sudah hampir sama ya dengan yang tadi. Cuma kita bisa menambahkan saja untuk sesuatu yang unik ya, untuk sesuatu yang unik dari setiap proses bisnisnya. Tapi kalau kalian membuatnya seperti ini agak susah. Jadi setiap orderan itu kalian buatkan proses bisnisnya. Dan nanti akan banyak sekali. Jadi cukup satu saja kalian buatkan proses bisnisnya yang mewakili semua aktivitas yang sama. Ini adalah simbol untuk menentukan suatu aktivitas dimulai. Sedangkan yang tebal ini, yang tanda tebal ini adalah untuk menandai suatu aktivitas selesai. Suatu proses bisnis selesai. Jadi jangan lupa ya, kalian tentukan start-nya, kalian tentukan juga akhirnya. Kemudian kalian juga tentukan flow-nya. Flow dalam proses tersebut. Jadi mengalirnya dari mana ke mana itu juga haruslah jelas. Kemudian, nah di sini sekarang kita akan masuk pada beberapa tipe gateway. Jadi kalau tadi kita melihat gateway-nya itu masih gateway yang biasa ya. Jadi pada saat kita akan memiliki lebih dari satu pilihan, kita menggunakan saja gateway yang ini. Tapi sekarang kita akan melihat beberapa tipe gateway. Ada 3 tipe gateway yang bisa kalian gunakan. Ada yang berbentuk XOR dengan tanda X ini, kemudian ada yang N nanti di tengahnya kalau XOR X ya, plus kalau untuk yang N, kemudian ada satu gateway lagi yaitu OR. OR itu nanti O gitu di dalamnya. Yang membedakan antara XOR, N dan juga OR itu adalah di mana pada XOR kita memilih satu keputusan. Jadi kita mengambil satu keputusan dari beberapa pilihan. Jadi nanti di saat pada saat ada cabang, semuanya ada 3 cabang dengan tanda X ini, maka kita harus memilih salah satu aktivitas yang akan dilakukan. Itu untuk XOR. Sehingga nanti pada saat keluarnya, pada saat masuki XOR join, ada satu aktivitas yang nantinya akan dilanjutkan ke aktivitas yang lainnya. Jadi dari 3 pilihan, semuanya ada 3 pilihan, kita pilih salah satu saja. Kita hanya bisa memilih satu untuk yang XOR. Sehingga nantinya hanya satu yang akan diproses, yang akan keluar dari 3 pilihan tersebut. Sedangkan untuk yang N, kita lihat dulu ya definisinya. Untuk yang N, pada gateway N ini, kita harus melakukan semuanya. Kalau tadi XOR, kita pilih salah satu. Sedangkan kalau N, kita lakukan semuanya. Kita selesaikan semua aktivitas tersebut. Kita selesaikan semua aktivitasnya, baru nanti kita akan mendapatkan informasi akhir. Kita akan mendapatkan informasi akhir dari ketiga informasi yang sudah diselesaikan tersebut. Jadi ketiga-tiganya kita lakukan untuk yang N. Jadi yang membedakan untuk XOR, berarti XOR itu kita hanya memilih salah satu aktivitas yang akan dipilih, yang akan dilakukan.
sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan mana aktivitas yang akan dilakukan. Sedangkan kalau yang N, ini harus kita lakukan semuanya secara paralel. Jadi aktivitas ini harus diselesaikan semuanya sudah selesai, baru bisa lanjut ke aktivitas yang lain. Jika ada salah satu aktivitas yang belum selesai, maka belum bisa lanjut ke aktivitas yang lainnya. Jadi di sini kita melakukan semuanya. Ya, kita melakukan semuanya secara paralel. Jadi satu aktivitas yang lainnya itu haruslah diselesaikan. Aktivitas selesai, baru kita bisa keluar dari gateway N ini. Bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Sedangkan untuk yang OR, ini juga yang membedakan antara XOR dan N. Pada OR, jika ada 3 pilihan, pada OR ini, jika ada 3 pilihan, kita boleh memilih satu saja, atau kita boleh memilih 2 saja, atau kita juga boleh memilih semuanya. Jadi kalau pada OR, kalau XOR tadi kita hanya memilih satu. Kalau kita menggunakan gateway N, berarti semuanya itu harus dilakukan. Semua harus dilakukan, baru bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Sedangkan untuk yang OR, mengindikasikan bahwa kita boleh memilih salah satu atau salah 2 saja aktivitas yang akan dilakukan. Sehingga nantinya bisa lanjut ke aktivitas yang lainnya. Itu untuk yang OR. Kita lihat dulu contohnya. Untuk yang XOR, kita balik untuk contoh yang XOR. Tadi yang saya katakan, di mana yang XOR, ini kita memilih salah satu saja. Kita jalankan salah satu pilihan aktivitas, sehingga nantinya akan menjadikan inputan pada proses yang selanjutnya. Contohnya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat, kita pilih salah satu saja. Ya, kita pilih salah satu keadaan ini, kondisinya ini, apakah mismatch atau keadaan yang lainnya. Jadi kita pilih salah satu, kemudian kita lakukan sehingga kita bisa masuk pada tahap yang selanjutnya. Jadi seumpamanya keadaannya itu adalah tidak match, seumpamanya kita pilih yang atas ini, maka kita akan melakukan yang aktivitas post invoice ini. Kita lakukan ini, kita pilih aktivitas ini, maka kita lanjut pada proses yang selanjutnya, yaitu part invoice. Kemudian baru aktivitasnya selesai. Dapat dipahami ya untuk yang XOR. Jadi pada XOR ini kita pilih salah satu. Dari 3 pilihan ini, kita pilih salah satu saja aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Jadi ada 3 pilihan aktivitas, mana yang memenuhi kondisi itu yang nantinya akan kita lakukan. Itu untuk yang XOR gateway. Sedangkan untuk yang N ini, kita akan melakukan semuanya. Ya, untuk yang N gateway ini, kita lakukan semuanya. Jadi di sini dari proses yang sebelumnya, ini akan ada bercabang menjadi 2. Jadi cabang 2 ini maksudnya 2 aktivitas ini haruslah dilakukan secara bersamaan. 2 aktivitas ini harus dilakukan secara bersamaan dan harus diselesaikan secara bersamaan. Karena di saat kedua aktivitas ini belum selesai, maka aktivitas selanjutnya ini masih belum bisa dilakukan. Walaupun nantinya waktu pengerjaannya berbeda, semuanya satunya 3 jam, satunya hanya 1 jam. Berarti yang pekerjaan satunya ini harus menunggu pekerjaan yang 3 jam ini untuk selesai dulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi pada N gateway, kita harus melakukan semuanya. Jadi di sini bukan suatu pilihan. Seperti XOR. Kalau XOR kan kita memilih mana aktivitas yang sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan, kondisi yang ada. Kita pilih salah satu, maka itulah nantinya akan dijalankan.
Kemudian aktivitas tersebut dijalankan, baru aktivitas selanjutnya. Aktivitas tersebut dijalankan, diselesaikan, baru aktivitas selanjutnya dapat dimulai, dilakukan. Sedangkan kalau end gateway ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus dimulai bersamaan, yang biasanya akan dimulai bersamaan. Selesainya pun juga haruslah bersamaan. Walaupun waktunya berbeda. Pada saat waktunya berbeda, maka aktivitas tersebut selesai mengikuti dari waktu pengerjaan yang paling lama. Contohnya tadi 3 jam dan 1 jam. Berarti aktivitas-aktivitas ini akan keluar dari gateway ini di saat sudah selesai. Sudah menyelesaikan aktivitas yang paling lama tadi. Hingga aktivitas selanjutnya ini baru bisa dimulai untuk dilakukan. Dapat dipahami ya untuk yang gateway XOR dan juga AND. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini contoh yang lainnya penggunaan dari XOR dan juga AND, gabungan XOR dan juga AND. Pada XOR, nah di sini kalian bisa lihat ada suatu pilihan. Di sini kita tinggal pilih saja, mau yang reject kah atau yang stoknya adakah atau yang stoknya ada atau yang stoknya tidak ada. Jika stoknya ada, nanti apa yang dilakukan? Jika stoknya tidak ada, nanti apa yang dilakukan? Jadi nanti akan dilakukan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi bukan kedua-duanya dilakukan. Jadi ada suatu kondisi masuk, dilihat apakah nanti reject yang dilakukan atau yang dilanjutkan orderan tersebut. Jika stoknya ada berarti yang orderan confirm ini yang akan dilakukan. Tapi jika stoknya tidak ada, maka kita akan menolak orderan tersebut. Kemudian kita pilih salah satu sesuai dengan kondisi. Kita lanjut pada end split ini. Ya, jadi ada pada end split di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan secara bersamaan. Jadi end split ini nantinya akan dilakukan secara bersamaan. Dimulai pada saat bersamaan dan harus diakhiri bersamaan. Jadi akhirnya pun juga harus bersama-sama sehingga nantinya aktivitas yang selanjutnya itu baru bisa dimulai. Itu untuk yang end join. Untuk end gateway. Ini ada contoh yang lain, kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat dari check order line items, kita dihadapkan pada 3 pilihan. Ada order only contains dalam produk, atau yang Hamburg product, atau yang kedua-duanya. Maka di sini kalian pilih. Kemudian di sini ada yang N-nya, ada gateway N. Jadi kedua-duanya ini kita lakukan. Kita melakukan forward order ke warehouse-nya Amsterdam. Kita juga melakukan forward order ke warehouse-nya Hamburg. Kita lakukan kedua-duanya, kemudian kita pilih. Kita pilih yang paling sesuai dengan keadaan. Yang hanya memesan dari Amsterdam kah, atau yang Hamburg kah, atau kita pesan dari kedua-duanya. Kita pilih dari ketiga pilihan tersebut. Ya, kita pilih dari ketiga pilihan tersebut, seumpama yang dipilih ternyata yang atas ini. Maka kita cukup memesan dari warehouse-nya Amsterdam saja. Tapi di saat kita pilih ternyata keadaannya yang menyesuaikan itu adalah yang end split, yang kedua-duanya, maka kita pilih yang melakukan pemesanan secara kedua-duanya. Berarti ini nanti akan kita jalankan sebagai inputan untuk proses selanjutnya, register order. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kalian melihat ada XOR split, atau kalian menemukan suatu keadaan, suatu proses yang haruskan kalian memilih salah satu aktivitas, maka kalian menggunakan yang XOR split. Tapi jika aktivitas-aktivitas tersebut harus dilakukan semua, maka kalian menggunakan yang end split ini. Jadi di mana aktivitas-aktivitas tersebut, ya lebih dari satu aktivitas itu merupakan inputan bagi salah satu aktivitas, maka kita bisa menggunakan end split. Tapi di saat kalian menemukan suatu aktivitas
kalian menemukan suatu aktivitas, di mana aktivitas tersebut kita bisa memilih lebih dari satu. Ya, kita bisa memilih lebih dari satu, tanpa harus melakukan semuanya, kita bisa menggunakan yang gateway or in. Or gateway. Ya, kita bisa menggunakan yang gateway satu ini. Jadi kita menjalankan beberapa aktivitas, jadi beberapa pilihan tadi kita jalankan. Setelah selesai baru bisa kita masuk pada proses yang selanjutnya. Jadi tanpa harus melaksanakan semuanya, menyelesaikan semua pekerjaan. Kalau diharuskan menyelesaikan semua pekerjaan, berarti kita menggunakan gateway N. Kalau yang or ini kita boleh memilih salah dua aktivitas saja. Tapi kalau salah satu, hanya satu saja, berarti yang XOR. Dari sini kalian bisa membaca dari maksud BPMN tersebut. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan Dayun. Izin bertanya Bu, mengenai tadi yang mengenai looping BPMN itu kan nggak boleh ya Bu. Itu kan kemarin kan yang contoh yang di flowchart itu, yang kalau misalnya suatu proses itu boleh di looping tapi punya akhir itu loh Bu. Bisa memenuhi keadaan tertentu, jadi loopingnya boleh selesai. Tapi untuk di BPMN itu apakah memang tidak boleh? Seperti ini maksudnya, yang dimaksud dengan looping tadi ya. Dimaksud dengan looping tadi, kalau pada flowchart sebelumnya di semester 1, itu kalian juga sudah menunjukkan kapan dimulai dan kapan selesai. Itu kalian juga sudah jelas. Balik dulu ya, flowchart tadi. Nah, pada flowchart ini kalian semuanya loopingnya di sini pengambilan keputusannya. Di sini ada suatu pengambilan keputusan. Di sini ada suatu pengambilan keputusan. Maka untuk tadi yang looping tadi, untuk menyesuaikan keadaan, jika tidak sesuai dengan keadaan, maka akan terjadi looping secara terus-menerus sampai nantinya akan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Contohnya di sini ada terjadi yang namanya looping. Jadi dari sini nanti akan masuk lagi ke sini, balik lagi ke sini, dan masuk lagi ke sini. Itu tidak masalah. Yang penting startnya, mulainya ini jelas. Ini mulai, ini selesai. Jadi ini tidak masalah. Tidak masalah. Jadi walaupun kalian menemukan looping dalam suatu proses, dalam prosesnya ini tidak masalah. Yang penting proses bisnis kalian itu jelas. Kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Seperti contoh ini. Jadi semuanya ada looping dalam suatu proses di sini, ini tidak masalah. Ya, tidak masalah sekali. Yang penting jelas kapan dia dimulai, kapan dia berakhirnya. Dari itu. Jadi kalau kalian mengingat kembali semester lalu, kalian melakukan yang namanya looping, itu tidak masalah. Karena loopingnya itu berada dalam suatu prosesnya. Jadi tidak mempengaruhi kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Jadi tetap ketahuan kapan dimulainya, kapan selesainya. Jadi kita tetap melihat suatu aktivitas itu akan dimulai dan suatu aktivitas tersebut akan berakhir. Jadi kalau di dalam prosesnya ada looping, ini tidak masalah, ya, tidak masalah sekali. Tapi yang penting loopingnya itu tidak seperti ini. Jadi ini tidak ada, ini balik lagi ke mulai di sini. Atau balik lagi langsung ke sini. Ya, balik ke sini. Ya. Jadi jangan sampai kalian membuat flow-nya itu dari sini ke sini. Jadi terlihat ya, tidak tahu kapan itu akan berakhir, kapan itu akan dimulai. Dimulainya kapan, berakhirnya kapan, karena ini akan mutar terus, sampai tidak ketahuan kapan aktivitas tersebut harus selesai. Seperti itu. Jadi kalau kalian melihat ada suatu looping dalam suatu proses, di sini semuanya ada looping, ini tidak masalah. Yang penting kalian mengetahui kapan aktivitas tersebut dimulai, kapan aktivitas tersebut harus selesai. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Baik Bu, terima kasih Bu. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Pada saat kalian di semester 1, pembuatan flowchart pun kalian juga harus diminta ya. Kalian diminta untuk menentukan kapan dia dimulai dan kapan dia diakhiri. Jadi harus terlihat jelas. Jadi harus jelas kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas selesai. Sehingga walaupun ada looping, itu kalian juga harus menentukan bagaimana kondisi keluar dari loop tersebut. Jadi harus kita menentukan loopingnya seperti apa, keluarnya dari loopingnya nanti seperti apa. Jadi keluar dari looping itu seperti apa, itu juga harus kalian tentukan. Sehingga jelas ya, aliran prosesnya nanti seperti apa, aliran mulainya nanti seperti apa, dan selesainya nanti seperti apa. Oke, kalau ada yang lagi yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi ini adalah notasi-notasinya ya, nanti akan kalian gunakan pada pemodelan proses bisnis dengan menggunakan BPMN, Business Process Modeling Notation. Kemudian kita lihat lagi notasi yang selanjutnya. Notasi yang selanjutnya itu adalah sekuensinya tadi ya. Sekuensinya tadi, nah seperti ini, kalian bisa lihat ya, tadi pertanyaannya Dayan, di mana di sini kalian bisa lihat ada suatu looping. Di proses ini akan berputar terus. Tapi di sini kalian bisa lihat ada suatu kondisi untuk menghentikannya. Ya, ada suatu kondisi untuk menghentikannya dan terlihat pula kapan aktivitas tersebut dimulai, kapan aktivitas tersebut berakhir. Jadi kalian memang harus menentukan aktivitas penanda dimulainya proses tersebut. Kemudian juga kita menentukan penanda bahwa proses tersebut berakhir. Jadi semuanya itu harus ditentukan. Jadi kita juga harus menentukan kriteria untuk keluar dari looping-nya. Ini ada 2 sequence yang nantinya akan kalian temukan. Ini adalah bentuk simulin ya untuk BPMN. Kalau tadi yang cross-functional flowchart, kita menuliskan X karakternya itu di atasnya. Sedangkan kalau simulin, kita bisa meletakkannya secara horizontal. Kalau sebelumnya secara vertikal, kita sekarang menerapkan simulin yaitu secara horizontal. Jadi kita meletakkan entitasnya itu berada di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Ini kalian bisa lihat ada entitasnya, ada sales, kemudian ada warehouse dan distribution. Kemudian baru kalian menentukan bagaimana aliran proses bisnisnya di sini. Saya ingin menunjukkan kalian mengenai ini ada sequence ya. Jadi kalian akan menemukan 2 tipe flow. Jadi kalian akan menemukan 2 tipe panah, yaitu panah yang sequence ini untuk menentukan alirannya dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Sedangkan yang kedua, tanda panah yang kedua itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi garis putus-putus. Kalau yang sebelumnya kan tebal ya, sedangkan yang untuk message flow ini dia lebih tipis atau menggunakan garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menandakan adanya suatu aliran informasi dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Tapi di sini harus kalian perhatikan penggunaan dari tanda panah ini, ya penggunaan dari tanda panah ini. Nah di sini, di mana pada saat penggunaan dari tanda panah ini, kita tidak bisa menggunakan tanda panah yang putus-putus atau message flow pada satu swim lane. Ya, kita tidak boleh menggunakannya pada satu swim lane. Jadi kita menggunakan tanda panah ini jika ada transfer informasi dari swim lane 1 ke swim lane yang lainnya. Seperti ini ya. Begitu juga sebaliknya untuk yang tanda panah yang tebal, untuk menentukan sekuensinya, aliran dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Di mana untuk yang sekuensi ini, yang tebal ini, tanda panah yang tebal ini hanya bisa kita gunakan pada satu swim lane. Jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk yang di luar swim lane.
Itu yang harus kalian perhatikan pada saat penggunaan dari tanda panah ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Jadi memang harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada saat penggunaan dari flow-nya ini, ya, penggunaan dari flow-nya ini. Jadi memang harus kalian perhatikan, di mana untuk yang sequence flow itu kita tidak boleh menggunakannya antar cross lane, ya, cross lane ya, kita tidak boleh menggunakannya. Sedangkan untuk yang tanda panah putus-putus atau yang message flow ini baru kita bisa menggunakannya untuk memperlihatkan adanya transfer informasi dari swim lane 1 ke swim lane yang selanjutnya, yang lainnya. Monggo kalau ada yang ditanyakan untuk materi BPMN ini. Nanti saya akan berikan tadi kasus ya kepada kalian untuk belajarnya kalian lah ya, latihannya kalian. Saya tidak akan menjadikannya tugas, tapi kalian terserah kalian mau mengerjakannya atau tidak. Kalau kalian mengerjakan kan bisa membantu mendapatkan gambaran ya untuk pembuatan BPMN. Bagaimana pembuatan BPMN yang benar. Kita akan coba bahas minggu depan. Minggu depan kita bersama-sama membahasnya. Tapi saya berani janji untuk memberikan latihan tersebut di akhir minggu ya, di weekend. Kemungkinan baru saya bisa berikan mengenai studi kasusnya. Jadi nanti kita sama-sama mengerjakannya, kita sama-sama bahas minggu depan. Silakan dari kalian mereview lagi materi-materi yang sebelumnya, karena minggu depan adalah minggu terakhirnya kita. Minggu terakhir kita untuk mereview bersama mengenai materi yang ada sebelum kalian masuk ke ujian. Jadi nanti kita akan bersama-sama mereview baik materi maupun tugas yang akan saya berikan. Jadi di sini sudah terlihat ya, untuk ujian nanti yang akan keluar itu seperti apa. BPMN pasti akan keluar, karena dia adalah tools, salah satu tools yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah yang ada, untuk mengidentifikasi lebih dalam ya suatu permasalahan. Kemudian fungsi dari BPMN ini, tadi saya lupa menjelaskan juga ya, BPMN ini kita tidak hanya gunakan untuk mengidentifikasi masalah saja. Jadi dari model existing itu kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Jadi setelah permasalahan kita dapat, kemudian kita sudah mendapatkan improvement-nya nanti seperti apa, kita membuatkannya lagi, BPMN improvement-nya. Sehingga nanti BPMN improvement ini kita akan jadikan acuan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu desain. Jadi pada saat kita merancang sistemnya, merancang database-nya, ini kita akan berpatokan dari BPMN improvement yang sudah kita rancang berdasarkan dari BPMN existing. Itu adalah logikanya ya, pola aliran pada saat kalian mengembangkan suatu sistem. Di mana kalian mengidentifikasi masalahnya dari BPMN existing, kemudian kalian mendapatkan solusinya seperti apa, itu kalian buatkan lagi, kalian petakan lagi dalam bentuk BPMN improvement. Sehingga nanti BPMN improvement ini kalian jadikan sebagai patokan, kalian jadikan sebagai guidance untuk memperbaiki sistem, untuk mengembangkan sistem, untuk memodelkan dari segi data dan juga dari segi prosesnya. Jadi pada saat kalian membuat DFD dan ERD, kalian patokan dari BPMN improvement-nya. Jadi ada guidance-nya yang membantu kalian untuk memodelkan proses dan juga data. Kalau ada yang ditanyakan, mohon maaf ya, saya lebih 30 menit. Silakan. Izin bertanya, Bu. Berarti kalau yang ini kan ada yang garis yang tebal sama yang putus-putus, berarti yang tebal itu kan menunjukkan tindakan lanjutan. Tapi kalau yang putus-putus itu cuma sekedar kayak apa ya, Bu? Keterangan gitu doang ya, Bu? Atau kayak cuma sekedar informasi doang, kayak misalnya di sini kan ada send invoice itu ya, Bu, yang ada purchase order sama invoice itu. Berarti itu purchase order itu cuma ngasih info ke send invoice-nya gitu, Bu, bahwa ada pembelian. Terus menghasilkan output invoice gitu. Betul. Jadi untuk yang
ini hanya menandakan adanya suatu aliran informasi. Jadi ada suatu aliran informasi yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain, satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Jadi memperlihatkan ada suatu pesan, ada suatu informasi yang mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Sedangkan kalau yang sequence ini memperlihatkan aliran aktivitasnya. Jadi memperlihatkan aliran aktivitasnya dari satu tempat ke satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Jadi terlihat di sini. Sebenarnya untuk yang garis putus-putus dan tebal ini mungkin akan lebih enak dilihat di saat kalian membuatnya dalam bentuk swimlane. Pada saat kalian membuatkan dalam bentuk swimlane itu kalian akan melihat perbedaannya. Di mana kalau karena di sini tidak dalam bentuk swimlane ya, hanya dalam bentuk satu proses. Jadi hanya satu proses saja. Ada satu proses di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari peraturan yang sebelumnya, di mana garis yang putus-putus ini tidak boleh kita gunakan untuk memperlihatkan aliran message yang berada dalam satu swimlane. Sehingga akan lebih baik di saat kita memperlihatkan di sini dalam satu, ini bisa dikatakan satu swimlane ya, ini bisa dikatakan satu swimlane, maka sebaiknya kita menggunakan garis saja, garis yang tebal. Baik. Bentar. Sepertinya Bu, berarti tadi untuk misalnya kayak gini Bu, misal purchase order check, itu berarti informasinya dikasih ke aktivitas confirm order sama reject order gitu Bu? Mohon maaf, sepertinya saya agak salah ini ya, saya menjelaskan. Sebenarnya agak kurang sinkron sepertinya apa yang disampaikan di slide ini ya. Sebentar. Karena kalau kalian perhatikan di sini, garis yang putus-putus ini untuk memperlihatkan aliran datanya. Jadi ini adalah datanya ya, data maupun informasi. Data yang masuk, informasi yang keluar. Kita menggunakan garis putus-putus. Sedangkan untuk aktivitasnya, ini kita menggunakan yang garis tebal. Nggak sinkron. Yang disampaikan. Oke, atau seperti ini aja, seperti ini saja ya. Jika BPMN tersebut atau diagram pemodelan tersebut berada dalam satu aliran, berada dalam satu aliran seperti ini, maka titik-titik ini, coba nanti saya cross check lagi ya, ini yang benarnya seperti apa. Untuk yang flow message ini kita gunakan untuk memperlihatkan aliran data maupun informasi. Jadi ini adalah data ya. Jadi data dan informasi. Kalian bisa bedakan. Di sini data maupun informasi ini adalah aktivitasnya. Kalian bisa lihat di sini. Di saat ada suatu aliran data maupun informasi, kita menggunakan garis titik-titik atau yang tipis ini. Sedangkan untuk aliran aktivitas, maka kita menggunakan garis yang tebal. Saya coba cross check lagi. Ini yang benar seperti apa? Tapi kemungkinan yang benar yang saya katakan barusan ya. Jadi untuk yang garis putus-putus ini untuk memperlihatkan aliran prosesnya. Jadi aliran informasi maupun data. Jadi kalau kalian ingin memperlihatkan aliran data, maka kalian bisa menggunakan garis yang putus-putus ini. Ini adalah data, ini simbolnya data maupun informasi ini. Ini adalah simbol untuk yang aktivitas. Maka untuk aliran aktivitas kita menggunakan yang tebal. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya ya. Kalian bisa lihat perbedaan di sini. Gimana untuk yang proses? Untuk yang proses di sini kita menggunakan, untuk yang aktivitas kita menggunakan yang tebal, aliran aktivitasnya ini, sekuensi activity-nya. Sedang untuk yang message sequence
message flow-nya, untuk yang message flow, kita menggunakan yang garis putus-putus. Nanti coba saya cross-check lagi. Ini yang benar yang seperti apa. Oh, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Bu, terima kasih, Bu. Bu, sama izin lagi, Bu, bertanya. Berarti untuk yang flow message ini, berarti kita nggak perlu pakai gateway, kan, Bu? Tidak perlu. Kalian tidak perlu menggunakan yang namanya gateway. Jadi gateway itu kalian gunakan di saat kalian memiliki lebih dari satu pilihan. Jadi ada 2 pilihan yang harus kalian lakukan. Atau yang nantinya akan kalian pilih. Itu baru kalian akan menggunakan gateway. Di saat hanya ada satu aktivitas saja, maka kalian cukup menggunakan sequence saja. Ya, kalian cukup menggunakan sequence. Supaya dari check stop ini langsung ke confirm order sebenarnya. Maka tidak perlu kalian menggunakan gateway. Langsung saja. Jadi langsung saja ke confirm order. Kecuali dari check stop ini kita memiliki 2 pilihan. Ya, 2 pilihan aktivitas yang harus dilakukan. Maka kita menggunakan gateway. Jadi gateway kita gunakan di saat kita memiliki lebih dari satu pilihan aktivitas. Silakan, kalau ada lagi yang ingin Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, monggo kalau ada lagi yang ditanyakan. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk BPMN. Di sini kita sama-sama belajar ya, karena saya pun biasanya menggunakan yang flowchart, jadi masih menggunakan cara yang kuno. Jadi saya masih menggunakan yang cross-functional flowchart untuk melakukan pemodelan proses bisnis ini. Di sini nanti kita coba bersama-sama belajar menggunakan BPMN. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Jika tidak ada, berarti kita cukupkan ya untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan mereview mengenai latihan soalnya. Nanti saya akan berikan latihan soalnya, sehingga nanti kalian bisa belajar. Nanti saya pun juga akan belajar menggunakan yang namanya BPMN. Jadi kita sama-sama cross-check, sama-sama review untuk yang benar seperti apa. Jadi nanti kalau saya pun ada salah, kalian bisa menginstruksi saya. Jadi kalian tidak perlu takut ya untuk menginstruksi saya. Karena saya tidak selamanya, tidak pasti benar. Apa yang saya sampaikan tidak pasti benar. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum saya menutup untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi, karena saya hanya membukanya sampai jam 14.40 ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo sambil saya screenshot ya untuk pertemuan hari ini. Ibu izin boleh bertanya lagi nggak, Bu? Silakan. Tadi yang peletakan purchase order check-nya itu, Bu. Itu kan kadang ada yang pakai alur gitu kan, Bu, kayak bercabang 2 gitu. Tapi ada juga yang double copy gitu, Bu. Kayak di atas ada purchase order, di bawahnya ada purchase order gitu loh, Bu. Bentar, itu yang gimana ya? Itu tadi, Bu. Screenshot lagi sih. Saya nggak bisa screenshot ya. Share screen. Nah. Yang mana? Bentar, Bu. Ini kan yang ini nih, Bu. Misalnya yang purchase order check, Bu. Itu kan kedua cabang. Bagian atas, Bu. Mana? Yang di atas. Kiri atas, Bu. Kiri, agak kiri. Ya ini, Bu. Ya ini, Bu. Oke. Ini kan cabangnya kedua itu ya, Bu. Kedua aktivitas kan, ke reject order sama confirm order. Nah, kalau misalnya saya nggak mau buat bercabang, Bu. Kayak misalnya purchase order check-nya ada 2 gitu loh, Bu. Yang satu ke reject order, purchase order yang satunya lagi ke confirm order, itu boleh kan, Bu? Nggak harus dibuat flow. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalian hanya cukup hanya boleh membuat satu. Jadi kalau kalian membuat 2 dengan sama, jadi purchase order check ada 1, kemudian satu lagi purchase order check gitu ya, ada 2 berarti ya. Itu tidak boleh. Itu artinya ada suatu duplikasi, di mana kita di sini mencoba untuk mengurangi yang namanya duplikat. Jadi di sini kita mencoba untuk mengurangi duplikasi, mengurangi yang namanya redundan, maka tidak boleh ya, sangat tidak diperbolehkan di saat kalian membuatnya dalam bentuk misalnya ada 2 data gitu. Jadi ini harus dijelaskan apa perbedaan antara 2 data tersebut atau 2 informasi tersebut, apa yang membedakan. Karena namanya sama.
Ada purchase order cek 1, kemudian ada purchase order cek 2. Nah, itu yang harus dijelaskan. Dan boleh kalian buat 2 jika memang data dan informasinya tersebut berbeda. Tapi di saat data dan informasinya sama, dan ini sepertinya, nih ya, contohnya ini sebenarnya cukup dibuat 1. Pada purchase order ini sebenarnya cukup dibuat 1. Ini agar tidak membingungkan. Tidak membingungkan pada saat nanti kita menerjemahkan kebutuhan data, kebutuhan informasi. Begitu juga pada saat kita nanti membangun sistemnya, baik di FD maupun IRD-nya. Nanti itu akan membingungkan. Maka kalian cukup buatkan 1 saja. Jika kalian akan tahu, oh data tersebut sama. Udah, berarti nanti database-nya itu cukup dibuatkan 1 dan lain sebagainya. Nah, pada saat kalian menemukan 2 ini sebaiknya dituliskan 1 saja. Jadi nanti 1 ini bercabang ke send invoice dan juga archive order dan juga ke ship goods. Walaupun nanti garisnya melungkur sana sini gitu ya, tapi cukup dibuatkan 1 saja agar tidak membingungkan bagi pada saat kita masuk pada tahap desain nanti. Karena pada tahap desain, BPMN ini yang akan kita jadikan sebagai guidance kita dalam membangun suatu sistem. Oke, silakan kalau ada lagi yang ingin sama-sama. Enggak, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya mohon maaf lebih dari waktu yang ditetapkan. Karena sebenarnya kita hanya boleh 1 jam untuk perkuliahan. Jadi karena memang BPMN ini adalah sesuatu yang baru, baik untuk kalian, begitu juga untuk saya, maka kita perlu waktu yang lebih. Jadi semoga minggu depan kita juga akan jauh lebih paham mengenai penggunaan dari BPMN ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari kalian, saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari. Saya tutup perkuliahannya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup roomnya.